Halo YouTube, kita tahu media sosial ini udah berkembang sangat pesat kan. Banyak orang yang makin media sosial buat macam-macam. Ada yang jadi influencer, ada yang cuma sekedar posting, dan ada juga yang kalian jualan di media sosial. Tapi karena media sosial adalah namanya media untuk mencari hiburan, maka ketika kita memposting sesuatu untuk jualan di media sosial, agak sedikit tricky. Dalam artian memang harus ada cara-cara tertentu untuk bisa jualan di media sosial itu sendiri kan. Terlebih lagi, barrier entry buat kita jualan di media sosial itu sangat gampang. Ibarat kalau misalnya kita bikin akun Instagram atau akun TikTok, mungkin cuma 5 menit prosesnya udah selesai. Itu juga kalau misalnya kita mau bikin akun marketplace, kita bisa bikin itu dengan waktu yang cukup singkat. Jadi ibarat barrier entry-nya sangat mudah, persaingan pun jadi makin ketat karena makin banyak orang yang buka toko ataupun membuka akun media sosialnya. Karena beberapa alasan tadi, bikin jualan jadi makin sulit dan memang harus pinter-pinter buat ngelakuin cara-cara lain biar bisa jualan lebih gampang. Nah, kalau misalnya teman-teman bisa jualan produk teman-teman sendiri dengan tanpa kompetitor, siapa sih yang nggak mau buat nyoba? Nah, teman-teman sebenarnya bisa tuh buat jualan produk teman-teman sendiri tanpa khawatir dengan adanya kompetitor. Ya caranya adalah dengan punya toko sendiri yang nggak ada kompetitornya. Tapi sebenarnya teman-teman bisa loh buat jualan produk sendiri tanpa harus khawatir dengan kompetitor. Yaitu teman-teman bisa membuka toko online sendiri atau membuka channel promosinya sendiri. Cara ini teman-teman bisa menggunakan yang namanya landing page. Mungkin beberapa teman-teman ada yang udah tahu nih landing page itu apa dan kegunaannya apa. Tapi mungkin buat teman-teman mungkin yang masih belum tahu tentang landing page, mungkin beberapa teman-teman di sini udah ada yang tahu nih apa itu landing page dan kegunaannya seperti apa. Mungkin juga ada teman-teman yang masih belum tahu apa itu landing page dan kegunaannya seperti apa itu manfaatnya, dan mungkin kenapa saya bisa ngomong yang di awal video tadi. Video ini mungkin cocok buat teman-teman, dan mungkin teman-teman yang udah tahu pun mungkin sambil refresh lah ingatan dari materi yang mungkin teman-teman udah pernah baca atau mungkin pernah dapetin. Di video ini saya pengen membahas 4 hal tentang landing page, dan di akhir video nanti saya akan kasih sharing sedikit kenapa teman-teman harus coba landing page untuk jualan produk teman-teman. Oke, kita masuk ke topik pertama yaitu mengenal landing page. Kalau didefinisikan dari bahasanya, landing page itu halaman landas. Simpelnya, kalau misalnya teman-teman kena iklan, terus misalnya diklik iklannya, lalu ditujukan ke suatu website, nah itu landing page. Simpelnya kayak gitu aja. Entah itu bentuknya homepage, entah itu bentuknya product page, atau itu bentuknya sales page, atau squeeze page, macam-macam nama perumpamaannya. Tapi ketika teman-teman mengarahkan orang yang klik iklan teman-teman, lalu ataupun iklan yang teman-teman promosikan, terus menuju ke halaman tertentu dalam website, itu yang dinamakan dengan landing page. Nah, mungkin teman-teman ada yang bingung atau mungkin ada yang bertanya-tanya, apa sih bedanya landing page sama homepage? Kalau homepage itu kan isinya satu halaman yang berisikan informasi tentang suatu bisnis atau mungkin suatu brand kan. Isinya mungkin macam-macam lah. Kayak misalnya mungkin profil perusahaan atau mungkin alamat perusahaan atau macam-macam. Jadi ibaratnya homepage itu kayak profil dari perusahaan atau brand lah. Nah, beda dengan landing page karena landing page ini sebenarnya punya tujuan yang lebih spesifik, yaitu untuk mengkonversi orang yang udah datang ke landing page supaya bisa menjadi leads atau database. Entah itu bisa dapetin nama dan alamat email ataupun nama dengan nomor WhatsApp, tergantung dari kebutuhan atau mungkin tergantung dari landing page yang digunakan. Kalau mau diumpamain, landing page itu kayak salesman. Tugasnya salesman yaitu kan promosiin apa produk yang dijual sama pemilik tokonya. Dengan punya landing page, ibarat kita kayak punya salesman online yang siap untuk kerja 24 jam. Kalaupun itu ada orang yang visit atau mengunjungi landing page teman-teman, jam 1 pagi, jam 2 pagi, jam 3 pagi, jam berapapun, mau teman-teman lagi main, lagi tidur bahkan, landing page berguna untuk memberikan informasi dari produk atau penawaran yang teman-teman punya. Nah, kita masuk ke topik kedua, yaitu jenis dan tujuan landing page. Kalau saya membagi landing page itu jadi dua jenis landing page saja. Mungkin ini bisa beda dengan yang lain. Boleh teman-teman silakan cari referensi lainnya atau mungkin ya untuk saat ini ya dengerin cerita dari saya aja dulu. Ada dua jenis landing page yang bisa teman-teman gunakan. Pertama itu ada squeeze page, yang kedua ada sales page. Nah, bedanya apa? Bedanya itu dari tujuan penggunaan masing-masing landing page. Squeeze page atau lead page itu tujuannya untuk mendapatkan database calon customer yang mungkin tertarik dengan produk teman-teman. Seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, database yang bisa teman-teman dapat itu bisa berupa dengan nama, alamat email, nomor WhatsApp, atau mungkin data-data yang teman-teman butuhkan. Nah, kalau misalnya saya bisa jelasin secara singkat tentang landing page ini, tentang funneling-nya,
Funneling pertama itu dimulai dari konten. Konten itu bisa organik, bisa berbayar, lalu diarahkan ke sebuah lead page, di mana lead page ini sebenarnya adalah tawaran untuk memberikan sebuah lead magnet. Mungkin kapan-kapan saya cerita tentang lead magnet ya. Yang penting intinya memberikan sebuah value tukar, di mana mungkin calon customer itu tertarik dengan penawaran lead magnet yang teman-teman buat. Nah, nanti di landing page itu teman-teman cukup pakai headline, terus sub headline mungkin kalau misalnya perlu, dan ada langsung form. Jadi nanti kalau misalnya orang yang datang ke landing page dan merasa tertarik dengan penawaran lead magnet yang teman-teman tawarkan, mereka mungkin langsung mengisi nama, alamat email atau WhatsApp atau data yang lain supaya bisa mendapatkan lead magnet tersebut. Jadi pertukaran lah antara database mereka dengan lead magnet yang teman-teman tawarkan. Jenis landing page kedua ini namanya sales page. Dari namanya kita bisa tahu nih tujuan atau fungsi khusus dari sales page ini yaitu untuk mengkonversi langsung orang yang datang ke landing page tersebut atau ke sales page tersebut langsung terkonversi untuk membeli langsung produk teman-teman. Sebenarnya sama aja funnel-nya. Konten bisa organik atau berbayar, lalu diarahkan menuju sebuah sales page. Nah, yang ngebedainnya adalah struktur dari sales page ini. Kalau misalnya tadi landing page cuma butuh headline sama form, nah di sales page ini punya struktur yang sedikit lebih kompleks atau lebih banyak daripada landing page atau daripada lead page. Kalau misalnya teman-teman penasaran gimana sih struktur dari sales page itu, teman-teman bisa cek ke deskripsi. Nanti saya cantumin link untuk download format atau struktur landing page untuk toko online. Nah, ini format atau struktur landing page khusus untuk teman-teman yang jualan produk retail atau direct to consumer, yang ibarat produknya itu langsung bisa dibeli sama orang. Kayak mungkin misalnya mukena, jilbab, gamis, jam tangan, jaket, ya kayak gitulah. Nah, teman-teman bisa download langsung format struktur landing page untuk toko online, linknya di bawah, silahkan cek di deskripsi, silahkan klik linknya, terus di-download, terus dilihat-lihat. Kalau misalnya teman-teman ada kesusahan atau ada kebingungan, mungkin teman-teman bisa balik ke video ini, terus tanya di kolom komentar. Oke? Nah, masuk ke topik ketiga, yaitu penggunaan landing page. Jenis landing page yang tadi saya sebutkan itu, sebenarnya itu dibedakan berdasarkan penggunaannya atau tujuannya. Squeeze page atau lead page biasanya memang digunakan untuk jualan produk yang ibarat butuh edukasi lebih panjang atau mungkin itu produk yang punya harga lebih mahal. Kayak misal jualan kelas, mungkin klinik kecantikan, klinik kesehatan, dokter gigi mungkin bahkan, atau mungkin jualan apartemen, jualan rumah. Pokoknya yang harga per layanannya itu nggak murah-murah banget lah. Mungkin saya, kalau murah kan mungkin subjektif ya, tapi mungkin harganya ya mungkin di atas 1 juta atau mungkin 5 juta atau 10 juta. Dan yang paling penting sebenarnya selain harga ya, yaitu orang tuh butuh edukasi atau mungkin butuh penjelasan lebih lanjut lah. Jadi nggak langsung di closing hari itu juga. Nah, makanya objektif dari lead page ini untuk mengumpulkan database. Nah, dari database tersebut kita bisa follow up tuh. Teman-teman bisa follow up. Kalau misalnya teman-teman minta alamat email, berarti teman-teman bisa follow up dari email menggunakan autoresponder atau email marketing atau mungkin pakai WhatsApp sekarang karena beberapa tools-tools WhatsApp juga udah sangat sangat bagus ya, terutama juga ya karena market Indonesia pun lebih cenderung baik menggunakan WhatsApp. Tapi harus dicek lagi nih, target market teman-teman itu memang orang yang lebih banyak pakai WhatsApp atau mungkin yang banyak pakai email. Jadi jangan disamaratain, harus dicek lagi nih target marketnya. Untuk sales page, seperti yang udah saya singgung sebelumnya, karena tujuan konversi, nah ini tuh cocok banget nih kalau misalnya produk-produk yang jenisnya retail atau direct to consumer langsung. Ya tadi yang sempat saya sebutin kayak jualan gamis, jualan hijab, jualan jam tangan, fashion pria, jaket, macam-macam lah. Nah, itu cocok banget tuh. Ibarat kayak misal funneling itu yang tadi saya jelasin, kayak konten, entah itu organik atau iklan, langsung diarahkan ke sales page. Nah, harapannya hari itu juga ketika orang lihat bisa langsung klik tombol, dan itu funnelingnya bisa pakai e-commerce, langsung check out di website, atau pakai diarahkan ke WhatsApp biar nanti ngobrol sama customer service dari toko teman-teman. Masuk ke bahasan keempat, yaitu manfaat dari penggunaan landing page ini. Seperti yang udah saya janjikan di awal video, kalau misalnya saya mau ceritain apa sih manfaat yang bisa teman-teman dapetin kalau misalnya teman-teman pakai landing page. Ini untuk secara overall ya, maksudnya entah itu pakai lead page atau pakai sales page, ini manfaat yang mungkin bisa teman-teman dapetin. Pertama, teman-teman bisa memfilter traffic yang datang ke landing page. Nah, gunanya buat apa sih? Kalau misalnya dari funneling ya, ketika traffic yang datang dari konten itu mengklik link yang ada dalam konten, yaitu organ itu berbayar, lalu diarahkan ke sebuah landing page, traffic yang datang akan melihat apa sih offernya. Kalau misalnya lead page, mungkin melihatnya apa sih lead magnetnya, ngebahas apa, berguna nggak sih buat kita, mungkin the traffic yang datang,
Nah, kalau sales page mungkin apa sih produknya, apa aja manfaatnya, terus kenapa ini bisa menyelesaikan masalah yang mungkin traffic itu cari. Nah, dari situ kan bisa bisa ke-filter tuh, mana yang benar-benar tertarik, mana yang benar-benar butuh, sama mana yang cuman sekedar ngeklik doang. Ini penting banget karena dari sini kita bisa nge-filter mana nih leads yang benar-benar tertarik dengan penawaran kita sebelumnya, supaya nanti proses follow up-nya jadi lebih gampang. Nah, kita nggak mau dong ketika leads itu banyak banget yang datang, entah itu ke CS admin atau mungkin ke kita punya database, terus ketika kita follow up, susah banget buat di-closing, susah banget buat engage. Nah, untuk ngurangin rasa capek tadi, nah, kalau kita punya leads yang berkualitas kan jadi lebih enak lah untuk proses selanjutnya. Manfaat yang kedua, dengan kita punya landing page, bisa punya database yang melimpah. Kenapa ini jadi penting? Karena leads yang tadi, yang masuk ke CS admin atau mungkin yang masuk ke database, itu bisa kita follow up terus-menerus. Ibarat kalau misalnya kita follow up nggak closing di hari pertama atau hari kedua, atau mungkin di satu proses funneling yang udah direncanain, dengan kita punya database calon customer yang udah terfilter dengan baik, kita bisa menawarkan mereka produk ataupun penawaran yang sama di kemudian hari dengan mungkin dengan angle berbeda atau mungkin dengan pendekatan berbeda. Karena kan mungkin kalau misalnya kita punya 1000 database lah, mungkin yang bisa terkonvert cuma 10% di saat itu, di funneling pertama misalnya. Misal 10% dari 1000 kan 100 orang. Nah, mungkin di 900 orang lainnya yang belum closing, kita bisa tawarin produk yang sama dengan angle berbeda, atau mungkin kita bisa nawarin produk yang berbeda. Ngebuat kita nggak perlu nih buat cari calon customer baru. Karena kita udah punya calon customer yang ibarat tertarget lah, tertarget dan berkualitas. Jadi lebih gampang lah proses untuk follow up-nya. Atau mungkin lebih gampang proses untuk menawarkan produk barunya. Manfaat ketiga, itu memudahkan untuk proses retargeting. Nah, retargeting ini sebenarnya sangat tricky dan sangat penting karena ketika orang datang misalnya ya, datang ke landing page, misalnya contohnya ke sales page lah. Nah, ketika orang itu nge-scroll, terus bahasanya sebenarnya dia tertarik, cuma masih ragu aja. Nah, teman-teman bisa tuh mentarget lagi orang yang udah datang ke sales page teman-teman, tapi belum neken tombol add to cart. Seru kan? Kita bisa ngegentayangin lah, ibarat dalam tanda kutip membayangi mereka atau mungkin mengingatkan. Karena mungkin kan banyak kesibukan, teman-teman kan kita nggak tahu lah traffic yang datang itu lagi nge-scroll media sosial atau mungkin lagi masuk ke kita tuh lagi dalam kondisi apa. Bisa aja mungkin lagi jam istirahat kantor atau mungkin lagi makan siang ya kan. Kita nggak tahu lah keadaannya. Nah, dengan kita pakai landing page, kita bisa tuh mentarget ulang atau retargeting orang-orang yang udah masuk landing page tapi belum klik tombol CTA-nya. Nah, tujuannya apa? Ya tujuannya ya untuk menambah database leads dari teman-teman. Kalau misalnya teman-teman yang udah datang ke landing page terus sebenarnya tertarik banget, cuman memang kondisinya harus nge-close landing page teman-teman. Nah, kan teman-teman bisa diingetin tuh. Jadi ketika dia di retargeting oleh iklan teman-teman, dengan retargeting tadi, mungkin dia jadi inget nih, oh iya kemarin sebenarnya saya butuh nih produk ini, cuman saya lupa, belum mesen. Nah, jadi kan bisa jadi lebih maksimal lah proses funnelnya. Manfaat keempat, teman-teman bisa dapetin data yang terukur hingga bisa improve lebih baik lagi. Kalau ini memang konteksnya lebih cocok ketika teman-teman pakai iklan berbayar. Karena iklan berbayar biasanya kita punya dashboard tersendiri ya, entah itu Facebook, Google, atau TikTok. Nanti kita bisa masuk ke dashboardnya, lalu kita bisa tracking tuh funneling dari awal sampai akhir dari proses funneling yang teman-teman buat. Nah, dengan landing page, teman-teman bisa tahu nih, traffic yang udah datang ke website teman-teman atau landing page teman-teman tuh berapa sebenarnya. Terus bisa juga tahu nih, berapa yang berhasil terkonversi. Dari situ, teman-teman bisa tahu nih, hasilnya gimana. Apakah proses funnelingnya udah baik, apakah mungkin landing page yang teman-teman buat itu udah bagus, udah memenuhi standar atau udah memenuhi KPI teman-teman atau belum. Nah, itu kan bisa teman-teman analisa supaya bisa diimprove lebih baik. Karena kalau misalnya tanpa data, ya teman-teman bakal mengimprove hal yang nggak jelas, nggak ada parameter yang jelas buat diimprove. Itu sama aja kayak buang-buang duit. Atau mungkin ibarat ngobatin suatu penyakit tapi nggak tahu masalahnya. Di akhir video ini mungkin saya mau cerita dikit poin-poin apa yang mungkin bisa teman-teman dapat dari video ini. Mungkin biar teman-teman nggak bingung nih, nonton video saya ini sebenarnya tujuannya apa. Nah, seperti apa yang saya cerita di awal, bahwa perkembangan teknologi ini udah bikin orang gampang banget buat jualan, entah itu di media sosial atau di marketplace. Contohnya ya, banyak orang yang bisa jualan dengan mudah di marketplace, atau mungkin bahasanya sekarang ada TikTok, bisa dengan mudah dengan live shopping, karena TikTok juga sebenarnya marketplace juga ya. Cuman memang dengan namanya menumpang dalam tanda kutip platform orang lain, kita harus mengalah dan mengikuti aturan dari si pemilik platform. Ya kayak kemarin contohnya TikTok Live sempat ditutup,
ketika orang yang mengandalkan hanya TikTok Live aja, agak mulai kelimpungan. Walaupun solusinya ada di Shopee Live, pindah ke Shopee Live, atau sekarang pun udah TikTok Live juga udah dibuka lagi kan. Cuma memang begitu tantangan atau mungkin bahayanya ketika kita mengandalkan atau menggunakan platform marketplace atau platform orang lain. Sedangkan kalau misalnya kita punya platform sendiri alias toko online sendiri, kita bisa mengatur sesuka kita, mengatur penawaran, mengatur harga, dan di marketplace biaya-biaya yang harus dikeluarkan dari seorang seller pun jadi makin tinggi. Ya mau nggak mau, sebagai seller yang numpang di marketplace, kita harus ngikutin peraturan dari marketplace tersebut. Paling pentingnya lagi, kalau misalnya kita jualan di marketplace, database dari customer yang kita punya, itu kita nggak bisa dapetin. Sayang banget kan, kita udah ngelakuin serangkaian proses marketing, tapi ketika ada customer, kita nggak punya database-nya. Padahal database ini penting banget nih, entah itu untuk proses repeat order, atau CRM-nya, atau mungkin bahasanya kita bisa gunain database tersebut buat mencari customer baru. Poin kedua, ya tadi lah manfaat-manfaat yang mungkin bisa teman-teman dapetin dari menggunakan landing page. Walaupun mungkin harus effort di awal ya, dan harus punya kemampuan buat maintain sendiri tokonya. Cuman kalau dibandingin dengan manfaat yang bisa teman-teman dapetin, kayaknya rasanya jadi hal yang sebanding lah. Kenapa teman-teman harus menggunakan landing page? Poin ketiga, teman-teman bisa punya channel marketing yang lain selain marketplace atau mungkin selain channel promosi yang teman-teman udah punya. Itu kan bisa lebih menjangkau banyak orang lah. Ibarat lebih banyak tangan yang kita lempar untuk menjangkau banyak calon customer yang tentunya bisa mendatangkan leads lebih banyak lagi untuk bisnis atau untuk jualan produk teman-teman. Poin keempat, saya cuma mau ingetin atau saranin ke teman-teman bahwa teman-teman harus terus untuk mentes parameter tertentu dan mengukurnya. Jadi kalau misalnya teman-teman misalnya bikin headline A, nah kira-kira headline A ini gimana nih? Apakah hasilnya bagus? Apakah hasilnya jelek? Nah kalau misalnya kira-kira headline-nya ini nggak menarik, ya coba diganti headline-nya jadi headline B. Nah itu gimana? Headline B ini apakah lebih menarik dari yang A? Apakah malah jadi tambah nggak menarik? Nah itu harus bisa teman-teman tes dan ukur. Nah tes dan ukur ini penting banget, harus berdasarkan data. Balik lagi ke manfaat tadi kan. Kalau misalnya kita nggak punya data yang valid, maka proses tes dan ukur pun nggak jadi valid, malah jadi bencana buat teman-teman semua. Kira-kira apa nih poin-poin yang teman-teman bisa dapetin dari video ini, dari cerita saya di video ini? Ada nggak sih hal-hal yang mungkin bisa teman-teman ambil buat pribadi teman-teman, atau mungkin buat bisnis teman-teman, atau mungkin ya cuma sekedar, oh iya ya ternyata ini ya, oh ternyata ini ya. Coba teman-teman bisa drop di kolom komentar, nanti kita bisa diskusi di situ. Atau mungkin kalau misalnya teman-teman mau diskusi bareng dengan saya, teman-teman bisa join ke WhatsApp grupnya Ruang Diskusi. Nanti saya taruh linknya di bawah lagi. Buat misalnya teman-teman mau nanyain tentang video ini, atau nanya tentang perihal digital marketing, ataupun tentang copywriting dan macam-macamnya, bisa banget kita ngobrol aja di grup WhatsApp. Semoga video ini bisa sedikit lah manfaatnya buat teman-teman. Karena sebenarnya tujuan saya ini cuma buat sharing aja. Kalau misalnya ada manfaatnya, alhamdulillah. Kalau nggak ada pun ya, ya udah, nggak apa-apa. Jadi kayak ya buat cerita aja lah, buat sharing-sharing aja sama teman-teman semua. Kalau misalnya teman-teman ngerasa suka dengan video ini, boleh like videonya. Kalaupun misalnya nggak suka, boleh dislike juga, nggak ada masalah. Biasa kalau misalnya teman-teman ngerasa video ini perlu ditonton oleh orang lain, oleh kerabat teman-teman, silakan share video ini ke teman-teman yang lain. Nah, kalau misalnya teman-teman mau bantu saya buat ngembangin channel YouTube ini, teman-teman bisa subscribe YouTube ini. Terus kalau udah subscribe, jangan lupa nyalain tanda loncengnya supaya nggak ketinggalan video saya yang baru ke depannya. Rencananya saya mau sharing lah atau cerita tentang dunia digital marketing, copywriting, dan mungkin hal-hal keresahan saya lainnya. Jadi ya boleh banget dibantu subscribe-nya. Kalaupun nggak subscribe juga nggak apa-apa, tenang, nggak ada masalah. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat. See you in the next video. Thank you for watching.